side eye. Tapi bohong. Speaker check. Halo guys, perkenalkan nama saya Dini Arianti dari Prodi PIAUD semester 3. Hai guys, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Hanifah Nadila dari Prodi PIAUD semester 3. Halo guys, nama saya Muthaibah Lilis Tozi, saya dari Prodi PIAUD semester 3. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil video kami yang berjudul Perkembangan Kognitif Vygotsky. Di video ini kami akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif, teori Vygotsky. Yang pertama, ada biografi Vygotsky. Nah, Vygotsky ini memiliki nama lengkap yaitu Lev Semyonovich Vygotsky. Vygotsky dilahirkan di Sarit, Rusia, di suatu kota Orska pada tahun 1896. Ia merupakan keturunan Yahudi. Pada usia 15 tahun, ia dijuluki sebagai The Little Professor karena sikapnya sebagai pemimpin diskusi para murid. Nah, Vygotsky ini pada usia 28 tahun, ia tertarik pada bidang psikologi, di mana sebelumnya ia tertarik pada bidang sastra dan sosial. Vygotsky mulai dengan menjadi guru sastra di sebuah lembaga pendidikan, yang kemudian pihak sekolahnya juga meminta Vygotsky untuk menjadi guru psikologi. Baik, sekarang saya akan membahas yang bagian B, yaitu perkembangan kognitif Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Vygotsky berfokus pada peran interaksi sosial dan budaya dalam pembentukan pikiran anak. Vygotsky percaya bahwa anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih berpengalaman. Konsep kunci dalam teorinya adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD. Nah, zona perkembangan proksimal adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan anak sendiri dan apa yang dapat dilakukannya dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Dengan bantuan, anak dapat mencapai kemampuan yang lebih tinggi dan mengembangkan keterampilan baru. Nah, di sini ada beberapa poin yang penting dalam teori perkembangan kognitif Vygotsky, yaitu yang pertama, peran bahasa. Bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. Yang kedua, peran budaya. Budaya membentuk pikiran anak. Yang ketiga, peran interaksi sosial. Interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya yang membantu anak untuk mengembangkan keterampilan kognitif. Yang terakhir yaitu peran scaffolding. Scaffolding adalah proses pemberian dukungan kepada anak saat mereka belajar. Baik, di sini saya ingin menjelaskan implikasi teori perkembangan kognitif Vygotsky dalam pembelajaran. Menurut Oakley, implikasi teori perkembangan kognitif Vygotsky dalam pembelajaran dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama, pembelajaran yang diberikan oleh guru harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Dan kedua, Vygotsky memberikan rekomendasi penggunaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Dalam proses pembelajaran, anak diberikan sebuah tugas yang lebih sulit untuk membantu mencapai tingkat perkembangan potensialnya. Selain itu, juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga akan memunculkan sebuah cara baru dalam menyelesaikan sebuah masalah. Guru dalam hal ini harus mampu mengatur lingkungan belajar anak, memberikan dukungan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya sehingga anak mampu mencapai sebuah tingkat perkembangan potensial secara maksimal. Kesimpulannya adalah kognitif merupakan salah satu proses di mana individu dapat menghubungkan, menilai, dan dapat mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, Vygotsky dalam teorinya mengemukakan bahwasannya perkembangan kognitif anak harus dikembangkan sesuai dengan level perkembangannya.
dapat dibantu dengan bahasa serta adanya interaksi antar anak dengan lingkungannya. Zona perkembangan proksimal merupakan teori Vygotsky yang mengemukakan bahwa anak dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang lain untuk mencapai perkembangan potensialnya. Hingga hal ini, bahasa dan pikiran memiliki peran yang penting dalam perkembangan kognitif anak. Teori yang digagas oleh Vygotsky dalam implikasi pembelajaran mengajak peserta didik lebih aktif dengan menekankan bahwasannya akan membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi bersama lingkungan sekitar, sehingga guru di sini sebagai pendamping atau fasilitator bagi anak didiknya.